Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, amar ma'ruf nahi munkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Berlomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Wahai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci, membina harga kaum wanita, mencari yang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, kita memulai nasib bangsa. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah pagi matahari, menghias langit ibu pertiwi, itu lambang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sohri sotri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, pendengar kajian online pada sore hari ini yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti kajian online Masjid Darussalam Kutoarjo. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita kelak senantiasa akan mengikuti sunnah-sunnahnya secara istiqomah sampai akhir hayat. Allahumma amin. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada panitia Dalgona, yang saya tahu Dalgona itu kemarin sempat viral ya Mas. Itu minuman, dia dari susu putih begitu dimasukkan ke dalam wadah gelas yang cantik, kemudian di atasnya diberikan kopi yang diberi gula dan air, dan kemudian dikocok sampai lama sehingga dia membusa. Busanya itu nanti ditaruh di atas susu tersebut. Menarik, cantik sekali, dan insya Allah rasanya juga mantap ya. Saya berharap Dalgona ini pun demikian, Darussalam online ngolah jiwa begitu ya. Itu menarik karena di tengah pandemi di mana kita harus stay at home, banyak di rumah, kemudian tidak bisa mengikuti kajian secara langsung, dilarang untuk berkerumun, tetapi panitia mengadakan kajian secara online sehingga walaupun kita di rumah masih bisa mengikuti dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada panitia Dalgona maupun pimpinan cabang Muhammadiyah Kutoarjo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini perkenankanlah saya mewakili PCA Kutoarjo untuk menyampaikan makalah atau materi yang tentu saja ini untuk diri kami pribadi, namun begitu kami berharap semoga akan memberi manfaat untuk semuanya. Dalam surat Al-Imran ayat 14 itu tentang perhiasan dunia. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubus sahawat. Dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini. Minan nisa, pada wanita. Wal banina, pada anak keturunan. Wal qanatiril muqatarah, pada harta yang berlimpah dan bertumpuk-tumpuk. Minaz zahab, baik itu emas. Wal fildotil, baik itu perak. Wal khailil musawamah, itu adalah disebutkan kuda tunggangan pilihan. Kalau sekarang mungkin disebutnya atau yang kita pakai sehari-hari kendaraan yang kita pakai. Wal an'am, ini binatang ternak. Wal hars, itu pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Semua itu kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kita kembali.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Imran tadi jelas sekali bahwasannya perhiasan dunia disebutkan satu persatu oleh Allah. Dan manusia ditakdirkan untuk mencintai keindahan. Namun Allah juga memberi peringatan kepada kita bahwasanya godaan dari perhiasan-perhiasan tadi terhadap kita itu sangat dahsyat. Untuk itu, marilah coba kita akan bahas satu persatu dan bagaimana cara kita menyikapinya. Yang tadi pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nisa, wanita yang disebutkan pertama. Subhanallah. Nih, ibu-ibu muslimah. Jadi, kita yang disebut pertama kali. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5096 dan Muslim nomor 7122. Beliau bersabda, sepeninggalku nanti tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berat atas laki-laki selain wanita. Subhanallah. Pesan ini bukan merendahkan wanita, namun agar kita lebih berhati-hati terhadap godaan yang ada dalam diri wanita atau kaum Hawa. Godaan yang seperti apa yang ada? Baik, yang pertama kita lihat secara fisik. Secara kodrat, laki-laki berpasangan dengan wanita. Maka wajar apabila kemudian laki-laki tertarik dengan wanita. Ketertarikan antara kaum Adam dengan kaum Hawa inilah yang kemudian menimbulkan godaan setan yang terkutuk. Karena setan telah berjanji kepada Allah akan menggoda manusia di muka bumi secepat aliran darah, dari depan, dari belakang, dari samping, subhanallah. Dan ini godaan yang ada pada fisik wanita ini banyak sekali menyesatkan kaum Adam yang ada di dunia. Lantas bagaimana kalau kemudian ketertarikan itu sudah ada agar kita dijauhkan dari godaan? Hanya ada dua cara. Apabila ketertarikan itu sudah ada, yang pertama segeralah dihalalkan. Ini kepada pemuda yang sudah tertarik kepada seorang wanita, dilihat akidah dan juga agamanya baik, lekas-lekas halalkanlah. Namun godaan wanita itu tidak hanya menggoda pemuda yang belum beristri saja. Semua kaum Adam ini punya ketertarikan dengan wanita. Nah, di sini masalahnya. Apabila kemudian tidak bisa dihalalkan, mungkin beliau sudah beristri, tetapi kemudian karena godaan setan tadi tertarik dengan yang tidak halal, apa yang harus kita kerjakan? Segeralah ditinggalkan. Satu saja, ditinggalkan. Tutup semua akses menuju godaan tersebut. Buat kesibukan yang positif, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa ini merupakan satu hal yang sangat baik untuk melatih kita menahan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu keterkaitan antara kaum Adam dan kaum Hawa. Karena apa? Karena dalam puasa kita semua tahu yang halal pun menjadi haram, yaitu istri kita. Nah, itu kesempatan yang bagus untuk melatih diri kita agar dijauhkan dari yang halal. Dari yang haram, mohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Yusuf ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah pemuda yang gagah perkasa, yang tidak kurang apapun, dan digoda oleh seorang wanita yang cantik, yang kemudian menarik, kaya tentu saja, dan kesempatannya banyak untuk itu. Namun apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam?
Beliau tidak meladeninya. Beliau menghindarinya. Bahkan sehingga penjara menjadi tempatnya yang terakhir. Itu karena apa? Karena ketakutan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting Bapak Ibu yang kami hormati. Allah juga memperingatkan di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja sudah tidak diperkenankan, apalagi kemudian kita melakukannya. Karena perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, kejam, ya, lebih dari kejam ya, parah banget pokoknya. Wasa'a sabila, dan itu merupakan jalan menuju kesesatan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, apabila kita sudah mendekati zina, terjadilah zina, pasti dan bisa dipastikan itu kesesatan-kesesatan yang lain, maksiat-maksiat yang lain pasti akan mengikuti. Karena dia harus sembunyi-sembunyi dari yang halal, karena dia harus sembunyi-sembunyi dari Allah, karena dia harus sembunyi-sembunyi dari khalayak umum ini. Belum nanti dalam hal mencukupi tindakannya ini. Jadi pasti akan menimbulkan efek kemaksiatan yang akan lebih parah lagi. Jadi mohon kepada semua saja untuk lebih berhati-hati karena zina ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaum Adam memang diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu, maksimal 4. Namun yang lebih baik kalau kamu tidak bisa berbuat adil, satu saja. Tetapi tidak dengan berzina. Ini. Namun yang terjadi fenomena sekarang ini malah justru kebalikan ya. Statusnya yang resmi harus 1. Kalau yang zina bebas di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 620 dan Muslim nomor 1712 itu disebutkan Nabi juga bersabda bahwasanya ada 7 golongan orang yang nanti akan mendapat pertolongan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu panas sekali, kemudian amat dekat dengan matahari dan tidak ada perlindungan apapun. Tetapi Nabi ngendiko ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan. Salah satunya adalah lelaki yang diajak berzina, tetapi dia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini ya. Lantas kenapa kok harus kaum Adam saja yang menjadi garis besar di sini? Karena memang kaum Adam tugasnya adalah mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan dia yang diharapkan banyak keluar rumah. Jadi akan banyak sekali godaan di sana. Tetapi kalau dia bisa menghindari godaan-godaan wanita tersebut, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Itu tadi godaan kita yang kita lihat secara fisik. Yang kemudian yang kedua adalah godaan yang berasal dari kecintaan kaum Adam kepada kaum Hawa. Suami kepada istrinya, laki-laki kepada perempuan, itu karena kecintaannya bisa melupakannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kami hormati, seorang wanita itu mampu membuat pasangannya itu mencukupi hajat hidupnya walaupun dengan cara yang di luar batas perintah Allah. Banyak sekali kita lihat bagaimana dia berusaha mewujudkan hajat istri dan keluarganya, kemudian dia menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan.
mencari kekayaan dengan cara yang melanggar syariah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga karena wanita mampu menjadikan hubungan antara pasangannya, suaminya, itu jauh atau bahkan terputus dari kedua orang tuanya. Ibu-ibu yang kami hormati, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Kita ketahui suami kita bagaimanapun adalah putra dari orang tuanya. Untuk itu, tugas beliau adalah tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Janganlah kita menjadi wanita yang mencoba untuk memutuskan hubungan antara dia dengan kedua orang tuanya. Subhanallah, teramat dahsyat godaan wanita. Pun demikian, sebenarnya wanita itu makhluk yang sangat mulia, Bapak Ibu yang kami hormati. Allah juga ngendika bahwasanya wanita itu mulia karena dia bisa mengandung. Subhanallah, karena dia bisa melahirkan dan karena dia bisa menyusui. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh para kaum Adam. Bahkan karena kemuliaan ini pula Nabi Muhammad SAW memberikan kita peluang, kemudahan untuk bisa masuk surga dari pintu manapun. Asalkan kamu satu, menutup auratmu. Jangan sampai kalian menjadi wanita yang berpakaian tetapi seperti seolah-olah tidak berpakaian. Tutup auratmu. Taat kepada Allah dengan menjalankan sholat 5 waktu. 5 waktu berarti yang wajib saja. Tapi insya Allah kita wanita Aisyah tidak hanya yang wajib. Kutoarjo, Purworejo ini senggang ya. Insya Allah teramat banyak waktu yang luang untuk kita. Eman-eman. Kalau kemudian waktu itu sia-sia tidak kita gunakan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya. Tadi menutup aurat, yang kedua melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, ini pun puasa yang disebutkan hanya yang wajib. Tapi insya Allah puasa yang lain juga sangat banyak pahalanya. Kemudian taat kepada suamimu. Nih, jadi perintah suami tentu saja dalam tanda kutip yang benar itu harus kita taati. Dan menjaga kemaluan, kerahasiaan, kekayaan, juga kehormatan suami pada saat dia tidak ada di samping kita. Insya Allah akan mudah untuk kita laksanakan. Kenapa kok sangat mudah? Itu karena kemuliaan kita sebagai wanita, ibu-ibu yang kami cintai. Jadi mari kita berusaha untuk menjadi wanita muslimah penghuni surga yang masuk di dalam surga dari pintu manapun. Dan jadilah perempuan bukan sebagai hiasan yang hina atau dihinakan. Baik, itu tentang wanita. Kemudian tadi setelah wanita Allah menyebutkan banina adalah anak keturunan. Nih. Begitu juga dengan anak keturunan, itu hampir sama dengan apa yang terjadi dengan kaum Hawa. Mereka bisa melunturkan karena kecintaan seorang kaum Adam kepada anak keturunannya, bisa melunturkan atau melalaikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis riwayat Hakim dan At-Tabrani menyebutkan Nabi Muhammad bersabda bahwa anak-anak kita bisa menjadikan kita bakhil, pelit, bisa menjadikan kita pengecut, bisa menjadikan kita bodoh, dan bisa menjadikan kita sedih. Namun begitu, ada satu yang perlu kita kaji, yaitu didikan Nabi kita Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabi Ismail, di mana
didikan beliau kepada putranya itu sangat bagus dan bisa kita terapkan kepada putra-putra kita. Yang pertama adalah dengan menanamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat pada Allah dan Rasul itu kunci satu, harus menjadi dasar utamanya. Yang kedua, tanamkan ketegaran dalam menghadapi segala macam ujian. Jadi tegar, kuat, tidak lemah, tidak mudah putus asa, ya. Kemudian yang ketiga, menanamkan ketaatan kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua tentu saja dengan menjauhi sifat-sifat durhaka. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah menanamkan pendidikan pada anak tentang pentingnya ilmu, terutama ilmu agama. Itulah yang bisa kita berikan dasar kepada anak keturunan kita sehingga tidak akan menjadi fitnah atau godaan untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi setelah wanita sudah disebutkan, anak keturunan sudah disebutkan, yang selanjutnya adalah harta kekayaan yang bertumpuk-tumpuk. Tadi ada emas, ada perak, ya. Kemudian kalau sekarang ini mungkin kita kenal juga dengan rupiah, dolar, karena kita melakukan transaksi ekonomi itu menggunakan uang. Jadi uang juga sudah menjadi harta kekayaan yang kita damba-dambakan, tidak hanya emas dan perak. Kemudian tadi ada kuda pilihan yang kemudian itu kita maknai dengan kendaraan tunggangan kita. Yang ini belum cukup, ganti lagi, seperti itu ya. Terus kemudian ada binatang ternak, kemudian ada lahan pertanian. Yang semuanya itu adalah merupakan harta kekayaan di dunia dan juga tidak kalah penting godaannya melebihi wanita dan anak keturunan tadi, karena harta kekayaan mendampingi di setiap langkah hidup kita. Namun demikian, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Islam itu diatur dan dijabarkan dengan penuh hikmah. Kita buka, yang pertama adalah tentang kepemilikan harta kekayaan itu sendiri. Sebenarnya siapa sih yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah ruah di dunia ini? Di dalam surat An-Nisa ayat 126 ayat Allah menyebutkan, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi ini milik Allah, dan adalah Allah meliputi segala sesuatunya. Nih, jadi jelas ya, kita, alam semesta ini isinya bahkan hingga anak-anak kita, kemudian harta kekayaan yang tadi disebutkan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita statusnya hanya dititipi, begitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mohon bijak, ternyata kita bukan pemiliknya yang hakiki. Pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, janganlah kita merasa sombong terhadap harta kekayaan yang sudah kita miliki. Merasa tamak seolah-olah itu adalah kepunyaan kita sendiri. Bukankah sudah ada contohnya? Korun ya, itu harta kekayaannya luar biasa banyaknya. Bahkan dari kuncinya pun dipikul beberapa orang anak buahnya saja tidak cukup, apalagi isinya. Namun karena kesombongannya, karena ketaatannya, kemudian Korun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, jadi jelas kepemilikan harta kekayaan itu adalah sebenarnya milik Allah. Kemudian yang kedua, kita akan jabarkan tentang fungsi harta kekayaan yang kita peroleh itu. Apa fungsinya? Yang pertama adalah sebagai pemenuhan kebutuhan diri sendiri.
Nih, jadi harta kekayaan yang kita punya itu untuk memenuhi kebutuhan kita, dan ada lanjutnya adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Mohon maaf, termasuk istrinya, anak-anaknya, ya, keluarganya, kedua orang tuanya mungkin yang sudah sepuh atau dalam kekurangan, kemudian kaum kerabat yang membutuhkan. Ini jadi jelas fungsi utama harta kekayaan itu adalah sebagai pemenuh kebutuhan hidup selama kita hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat ibadah. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 254, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah hartamu di jalan Allah, sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim." Nih, jadi jelas perintah Allah kepada harta kekayaan yang kita miliki yang kedua adalah untuk beribadah. Perintah untuk berzakat, berinfak, bersodakoh. Sudah jelas, insya Allah banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga sudah kita pelajari dari guru-guru kita maupun dari buku-buku semuanya. Dan alhamdulillah di Muhammadiyah juga ada lazismu, ya. Ini yang senantiasa mengingatkan kita arti pentingnya zakat, infak dan sodakoh. Bahkan insya Allah lazis siap untuk menyalurkannya. Jadi insya Allah kita akan selamat karena benar apa yang kita berikan itu peruntukannya benar. Ini perintah yang pertama. Kemudian yang kedua, perintah untuk beramal jariah. Bapak Ibu yang kami hormati, pahala amal jariah tidak hanya berhenti tidak hanya mengalir pada saat kita hidup, namun saat kita mati pun nanti amal jariah akan terus mengalir selama itu dimanfaatkan. Pembangunan masjid, pembangunan gedung sekolah, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembuatan sumur yang itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan karena air termasuk kebutuhan yang vital. Ini ya, itu semua membutuhkan harta kekayaan, Bapak Ibu yang kami hormati. Juga perintah untuk ibadah haji dan umroh. Kita tahu kita jauh dari Arab, ya, kita jauh dari Mekah, dari Madinah. Padahal haji itu wajib. Dan begitu banyak manfaatnya haji dan umroh. Dan itu membutuhkan harta kekayaan yang juga tidak sedikit. Untuk itu Allah juga perintahkan kepada kita untuk mencari harta kekayaan di muka bumi ini. Jelas di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 disebutkan. Setelah sembahyang, nih Bapak Ibu yang kami hormati, tetap perintah pertama adalah sembahyang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian perintahnya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia-Ku dan perbanyaklah mengingat Aku supaya kamu mendapat kejayaan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki, mencari ilmu, belajar, mencari nikmat Allah yang amat banyak ini dengan berusaha, dengan berikhtiar, dengan bertebaran di muka bumi. Tentu saja dengan cara yang halal dan juga yang tidak melanggar aturan pemerintah tempat kita tinggal. Banyak sekali fenomena sekarang ini Bapak Ibu yang kami hormati, di mana aturan-aturan Allah itu dilanggar hanya demi perhiasan kekayaan, memakan harta orang lain, ya, mencuri, apapun namanya sekarang, korupsi lah, markup lah, ilegal lah, money laundry lah, banyak sekali, penggelapan, ya, dan bahkan juga yang canggih itu lewat digital sekarang ini, itu semuanya adalah merampas hak orang lain yang sebenarnya bukan hak kita. Kemudian kita terjerumus dalam riba. Ini riba juga tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita terjerumus dalam penipuan hanya demi kekayaan yang hanya untuk di dunia ini. Kita berani untuk
melakukan penipuan, membuat orang-orang itu percaya kepada apa yang kita bicarakan untuk mengambil keuntungan dari mereka, padahal faktanya tidak seperti yang kita bicarakan. Jadi mohon silahkan untuk berhati-hati. Kita sekarang ini banyak usaha-usaha yang kita lakukan karena ada kecanggihan teknologi, bisa lewat online. Nah, ini lebih berhati-hati karena sering sebagai pengusaha online-nya ya, bukan sebagai peminatnya, itu karena sering gambar yang ada itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini kalau kita pelaku usahanya, mohon tolong untuk diperbaiki. Baik, untuk itu yang ketiga saya akan uraikan rambu-rambu penggunaan harta kekayaan tadi. Yang pertama, saya percepat, mohon maaf, adalah jangan boros. Allah memerintahkan dalam surat Al-Isra ayat 27. Karena orang yang boros itu adalah kawan setan ini. Boros itu berlebihan ya, tidak pada takarannya. Walaupun itu memakai harta kekayaan kita, iya, tetapi kita menggunakannya berlebihan. Misalnya kita makan cukup satu piring dengan satu lauk, sayur sudah lengkap, tetapi masih pesan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang banyak, yang jelas perut kita tidak akan muat. Ini contoh saja, itu berlebihan. Kemudian ada juga jangan iri atau dengki dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 32. Kemudian juga jangan pelit. Pelit atau kikir pun itu juga tidak diperkenankan ya. Jadi kita punya untuk memenuhi kebutuhan kita yang wajar lah. Janganlah kemudian ada harta, ada kekayaan, beli beras untuk makan, milih yang paling jelek. Bahkan dari raskin mungkin, mohon maaf, itu lebih jelek lagi ya, tidak bagus untuk kesehatan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah agar kita senantiasa selalu bersyukur dan sabar atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah, demikianlah godaan perhiasan setan ini sangat menggoda kita. Pun demikian ada contoh yang bagus, Abdurrahman bin Auf, mohon maaf sudah adzan, sudah harus saya cukupi dengan bermohon kepada Allah, semoga ini bermanfaat dan kita tidak tergelincir pada perhiasan dunia, namun perhiasan yang ada dunia bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mohon maaf, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.